Begitu bangun di kubur langsung ke halaman surga. Itu siapa? Orang nang kalbun sakir, hati yang syukur. Ini kada tahu. Begitu bangkit dari kubur sampai ke pintu surga. Dia malaikat, kamu sudahkah di padang mahsyar? Kami kada tahu padang mahsyar. Kamu sudahkah dihisab? Kami kada tahu hisab. Sudahkah ditimbang amal? Kada tahu timbangan. Sungguh ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jua hamba yang paling afdal derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala, Rasulullah menjawab, az-zakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, itulah yang paling afdal derajatnya. Qala qultu ya Rasulullah, bertanya lagi seseorang tadi, wahai Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah, mana afdalnya dibanding orang yang berperang di jalan Allah? Qal, Rasulullah menjawab, law daraba bisayfihi bil kuffar wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadiba dama lakana zakirunallaha katsira afdala minhu darajah. Jikalau dia memukulkan dengan pedangnya pada orang kafir dan orang musyrik sehingga pecah pedangnya dan berlumuran darah, niscaya orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak tadi lebih afdal daripada orang yang berperang tadi derajatnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib wa rawahu al-Baihaqi mukhtasara. Qala qila ya Rasulullah ayyun nas a'zamu darajah? Qala az-zakirunallah. Wa dzikru, bermula zikir itu, yuhazzibul akhlaq, zikir itu membersihkan akhlak. Wa yurakkiku tiba, dan melembutkan tabiat. Fayarbutu ala qalbil khaib hatta yusabbitahu fi mayadinil jihad, maka zikir itu mengikat atas hati orang yang ketakutan sehingga zikir itu menetapkan dia pada medan peperangan. Artinya orang yang berperang bila mana sedang takut, sedang takut dengan musuh-musuhnya, maka dia berzikir. Zikir itu akan membuat dia berani. Zikir akan membuat dia berani menghadap orang-orang kafir itu. Jadi fungsi faidah daripada zikir itu antara lain adalah menguatkan hati orang yang takut menghadapi sesuatu. Wa yusliha halal ajiz anil ibadah, dan zikir itu juga fungsinya membaguskan keadaan orang yang lemah dari ibadah, hatta yansyata, sehingga dia itu rajin li zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Orang yang malas beribadah, malas sembahyang, malas membaca Quran, malas menuntut ilmu, dengan adanya dia berzikir, zikir itu bisa membuat dia rajin untuk ibadah. Wa yusliha halal bakhil, dan zikir itu pula membaguskan keadaan orang yang kikir. Payasiru kariman, jadilah orang yang kikir tadi pemurah. Mahmudan, terpuji. Bi barakati zikri, dengan barakah zikirnya. Oleh para ulama suluk, zikir
secara khusus yang berfungsi untuk merubah keadaan kepada keadaan yang baik itu adalah zikir la ilaha illallah. Walaupun zikir yang lain fungsinya juga merubah kepada yang baik, tapi kalau la ilaha illallah itu lebih cepat dan lebih mengenai dari apa yang dimaksud. Nah, apabila orang-orang yang keadaannya seperti penakut, keadaannya malas beribadah, keadaannya kikir, maka zikir yang paling baik itu la ilaha illallah tadi, namun dimaknai dengan makna la yuslihu hali illallah. Jadi artinya di mulutnya itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam hatinya la yuslihu hali illallah. Artinya tidak membaguskan akan keadaanku kecuali Allah. Artinya kada lagi dimaknai tiada Tuhan. Nah, tiada Tuhan kan kalau arti yang biasa la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah selain Allah. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan khusus seperti membaguskan keadaan kita, maka maknanya pun dirubah. La ilaha illallah dimaknai la yuslihu hali illallah, tidak membaguskan keadaanku kecuali Allah. Orang yang banyak hutang umpamanya, banyak hutang dan habis jalan sudah untuk melunasinya, zikir itu pun membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Zikirnya la ilaha illallah juga, tapi dimaknai dengan la yaqdi duyuni illallah. Di mulut kita la ilaha illallah, tapi di hati kita tidak ada yang bisa melunasi hutangku kecuali Allah. Jadi biar aja di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya kita berjamaah, biar aja di mulut la ilaha illallah, tapi di hati kita karena kita banyak hutang yang mesti kita lunasi. Nah, dalam hati kita bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi la yaqdi duyuni illallah, tidak ada yang melunasi hutangku kecuali Allah. La yaqdi duyuni illallah, la yaqdi duyuni illallah, tidak ada yang melunasi hutangku kecuali Allah. Nah, jadi itu maksudnya wa dzikru yuhadzibul akhlaq wa yurattiqut tiba. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ajaza minkum anil lail ayyukabidah, barang siapa yang tidak mampu daripada kalian daripada malam, bahwa dia mengalahkan malam itu. Nah, orang ini malam kada kawa tahajud, kada kawa, padahal hendak kaya tahajud cuma kada kawa, kada tabangunan kah apakah. Wa bakhila bil mal ayyunfikahu, dan dia kikir dengan harta, bahwa dia menafkahkan, menyumbangkan. Nya tahu aja orang pemurah itu disayang Allah, tahu orang pemurah itu masuk surga, tahu orang pemurah itu diampuni Allah dosanya, tahu aja semuaan. Cumanya kada kawa jadi orang pemurah, masih kikir dengan hartanya. Wajabuna anil adwi ayyu jahidah, dan dia takut dari musuhnya, bahwa melawan musuhnya. Nah, jalannya ujar Nabi, fal yuksir min zikrillah, fal yuksir zikrallah, maka hendaknya dia memperbanyak akan zikir kepada Allah. Nah, banyak ya siang-siang tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dimaknai dengan makna apa yang kita kehendaki, walaupun dengan bahasa Indonesia, walaupun dengan bahasa Indonesia. Misal la ilaha illallah
artinya tiada Tuhan selain Allah, tapi kita maksud la ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan diriku pemurah illallah kecuali Allah. Misalnya, tidak ada yang bisa membuatku bangun malam illallah kecuali Allah. Tidak ada yang membuatku jadi pemberani kecuali Allah. Mungkin bisa maulah bahasa Arabnya tuh, bahasa Indonesianya dalam hati juga nih tuh, di mulut, di lisan tetap la ilaha illallah. Jadi itu apapun, baik urusan kesembuhan, urusan penyakit, urusan membaguskan orang lain, membaguskan akhlak seorang, akhlak bini, akhlak anak, nah, la ilaha illallah itu paling mujarab, paling baik. Misalnya kita berisi anak nang kada kawa kita urus, kada maasi, nah la ilaha illallah di mulut kita, dalam hati kita, bahasa kita misalnya kadang membaguskan akan akhlak anakku si fulan kecuali Allah. Tidak bisa membaguskan anakku si fulan itu kecuali Allah. Jadi di mulut la ilaha illallah, dalam hati kadang bisa membaguskan anakku kecuali Allah. Wa zikrullah, bermula zikir kepada Allah itu wiqayatun, pemeliharaan, min wasawisil khannas, daripada waswas, daripada gangguan syaitan. Wahisnun matinun, binting yang kukuh, minal wuku', daripada jatuh bil ma'asi, pada maksiat. Faqad jaa fil hadis anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah auha ila Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin ay ya'mala bihin wa ya'mura bani Israil ay ya'malu bihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Yahya dengan 5 kalimat, bahwa mengamalkan Nabi Yahya dengan 5 kalimat itu, dan menyuruh dengan 5 kalimat itu kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Faka'annahu abata'a bihinna, seolah-olah Nabi Yahya itu lambat dengan mengamalkan 5 kalimat tadi. Fa'atahu Isa, datang kepada Nabi Yahya Nabi Isa alaihi salam. Faqala, ujar Nabi Isa, innallaha amaraka bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israila ay ya'malu bihinna fa imma an tukhbirahum wa imma an ukhbirahum. Ujar Nabi Isa, wahai Yahya, Allah menyuruh engkau 5 kalimat yang engkau amalkan, dan engkau suruh Bani Israel mengamalkannya. Maka ada kalanya bahwa engkau menghabarkan kepada mereka, atau aku yang menghabarkan kepada mereka. Ikamkah menyampaikan lawan Bani Israel, akukah yang menyampaikan kepada Bani Israel? Faqala, ujar Nabi Yahya, ya akhi, wahai saudaraku Nabi Isa, la taf'al, jangan kau perbuat, jangan kau sampaikan kepada Bani Israel. Fa inni akhafu, aku takut, in sabaqtani bihinna, jika engkau mendahului aku dengan menyampaikan 5 kalimat tadi kepada Bani Israel, ayyuh safa bi au u'adzaba, jika engkau mendahului aku menyampaikan 5 kalimat itu kepada Bani Israel, aku takut bahwa ditenggelamkan aku atau diazab Allah aku. Ini aku yang disuruh Tuhan, wahai Isa, namun ikam menyampaikan, aku takut kalau aku diazab Allah atau aku ditenggelamkan di bumi ini. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajama'a Bani Israel, maka Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel.
di Baitul Maqdis hatta tala al masjid, sehingga penuh masjid itu. Wa qa'adu ala syurufat, dan duduk mereka itu di atas balkon-balkonnya, karena hibak di dalam sampai ke pelatar-pelatarnya, ke atasnya. Summa khatabahum, kemudian Nabi Yahya berpidato. Faqala, ujar Nabi Yahya, inna Allah awha ilayya bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amura bani Israel ay ya'malu bihinna. Allah mewahyukan kepadaku dengan 5 kalimat, bahwa aku amalkan dengan 5 kalimat itu, dan aku perintah Bani Israel mengamalkan pula dengan 5 kalimat itu. Ulahunna, pertama, la tusyriku billahi syai'a, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Fa inna masala man asyraka billah, bahwa perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, kama thali rajulin ishtara abdan min khalisi mali, sebagaimana seseorang membeli budak dari yang bersih hartanya, bidhahabin awwarikin, dengan emas atau perak. Thumma askanahu dara, kemudian dia tempatkan hamba yang dibelinya tadi di rumahnya. Faqala, ujar si seseorang tadi, i'mal wahai hamba, bekerjalah kamu, warfa' ilayya, dan naiklah kepadaku. Apa ja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidih, maka si hamba tadi jadilah dia beramal dan naik kepada selain tuannya. Maka seorang nang nukar, ini nukar budak, engkau bekerjalah untukku dan berbaktilah kepadaku. Sekalinya si hamba ini bekerja ke orang lain, berbakti ke orang lain. Fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik, siapakah di antara kalian yang ridha bahwa hambanya seperti itu? Andalan yang ketujuh itu, seorang menukar hamba, nang maksudnya sagan melayani seorang, berbakti kepada seorang, sekalinya begitu ditukar dengan harta emas perak, kalinya berbakti kepada orang. Nah, tentu kita kada suka. Fa innallaha khalaqakum, sesungguhnya Allah menciptakan kalian, wa razaqakum, memberikan rezeki kepada kalian. Fala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu. Jangan menyembah, jangan berbakti, jangan melayani, berkhidmat kepada selain Allah, karena Allah yang mencipta dan memberikan rezeki. Nah, itu kalimat yang pertama. Yang kedua, wa idza qumtum ila shalah fala taltafitu, dan apabila kalian sembahyang, janganlah kalian menoleh. Menoleh itu apabila kada sampai lawan dada, hukumnya makruh. Misal menoleh kepala aja, menoleh jangan kahiga, itu makruh. Mun lawan dada-dadanya batal sembahyang. Nah, bila sembahyang jangan menoleh ke kiri ke kanan. Fa innallaha yuqbilu bi wajhihi ila wajhi 'abdihi, sesungguhnya Allah menghadapi dengan zatnya kepada wajah seorang hambanya, malam yaltafit, selama hamba itu tidak menoleh ke kiri ke kanan. Artinya Allah itu menghadapi orang sembahyang, tapi bila orang sembahyang itu menoleh ke kanan ke kiri, Allah kada menghadapi lagi. Wa amarakum bisyam, dan Allah menyuruh kalian dengan puasa. Wa mathalu dzalik, perumpamaan demikian, kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratu miskin kulluhum yuhibbu ay yajida rihaha. Perumpamaannya sebagaimana seorang laki-laki pada satu kelompok orang,
beserta laki-laki itu ada satu wadah daripada kasturi. Semua orang ingin mencium bau kasturi itu. Wa inna siyam, bahwa puasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil misik, daripada baunya kasturi itu. Nah, makanya makruh sesudah tergelincir matahari bersiwak. Makruh sesudah tergelincir matahari bersiwak, karena itu menghilangkan bau mulut puasa. Nah, sedangkan bau mulut puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada baunya kasturi. Wa amarakum, Allah suruh kalian, ujar Nabi Yahya kepada Bani Israel tadi, bis sadaqah, dengan sadaqah. Wa masalu dzalik, umpama demikian itu, kama sali rajulin asarahul adu fa'awsaqu yadahu ila unuqih wa qarrabuhu liyadribu unuqah. Perumpamaan orang bersedekah itu sebagaimana seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, mengikat, memasung musuh akan tangannya sampai ke lehernya. Mereka mendekatkan dia untuk memukul lehernya. Faja'ala yaqul, maka seseorang tadi berkata, hal lakum an ubdiya nafsi minkum, adakah kalian mau bahwa aku tebus diriku dari kalian? Wa ja'ala yu'til qalila wal katsir, jadilah dia laki-laki tadi memberi sedikit dan banyak, hatta pada nafsah, sehingga dia menebus dirinya. Artinya sedekah itu menebus diri orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Orang ini dihitung-hitung sudah pasti masuk neraka, tapi karena ada sedekah, nah sedekah itu menyelamatkannya. Seperti kisah dahulu, kisah seorang ahli ibadat nang 60 tahun bakhalwat, 60 tahun bakhalwat beribadah kepada Allah. Begitu turun daripada khalwatnya, melihat perempuan, lalu dia berzina dengan perempuan itu. Nah, selesai dia berzina dengan perempuan itu, laki-laki tadi ada melihat orang minta-minta. Lalu orang minta-minta tadi diberinya roti, diberinya roti. Nah, dimimpikan oleh Allah laki-laki tadi bahwa ibadahnya 60 tahun sembahyang, berzikir, macam-macam, itu habis dengan sebab berzina. Kalau cukup dengan berzina, berarti orang ini sudah dipastikan masuk neraka, karena ibadahnya habis dimakannya zina tadi. Maka orang ini dipastikan masuk neraka. Tapi karena dia sesudah melakukan zina itu bersedekah dengan sepotong roti kepada orang yang kelaparan, nah maka sedekah itulah yang menebus dirinya, yang menyelamatkan dirinya dari neraka, dari api neraka tadi. Nah, itulah perumpamaannya. Wa amarakum bi dzikrillahi katsira, dan Allah menyuruh kalian dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa masalu dzalik, perumpamaannya, kamasali rajulin talabahul adu sira'a bi asarihi hatta atahisnan hasinan fa ahraza nafsahu fihi. Sebagaimana seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya segera pada jejaknya, artinya dikepungnya oleh musuh nih, sehingga laki-laki itu sampai ke suatu benteng yang kukuh, maka dia sembunyikan dirinya pada benteng yang kukuh tadi. Wa kadzalikal abdu, demikianlah hamba, la yanju minasyaitan, hamba itu tidak bisa selamat dari syaitan illa bizikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. La yanju minasyaitan, seorang hamba itu kada bisa lepas daripada syaitan illa bizikrillah, kecuali dengan zikrillah.
Jadi perumpamaan zikir dengan syaitan ini oleh Imam Ghazali diumpamakan dengan anjing. Nah, anjing ini selalu mengejar, selalu mengapung kita. Amun kita jinaki anjing ini, kita umpani anjing ini kada kaumpanan. Kayaknya habis umpan di kapungnya pulang kita, dikejarnya pulang kita. Tapi kalau kita datangi nang ampun anjing supaya memasungkan anjing itu, nah kadalapa kita mau urus. Nah ampun anjing kita datangi itu, anjing kamu tuh mengapung aku tarus nah pasung bang. Nah itulah zikir. Zikir itu artinya kita mau urus kepada nang ampun syaitan supaya syaitan itu jangan mengganggu lagi kepada kita.